Halo guys, jumpa lagi di Sensasi Trends. Masih bersama gua Ren di sini. Dan tanpa basa-basi, inilah alur cerita film Commando part kedua. Check this out. Karan menyuruh Simrit untuk sembunyi di balik batu besar. Sementara Karan mulai melakukan penyerangan dan baku hantam pun terjadi di sini. Dengan jurus tendangan salto-saltonya, Karan pun menghabisi anak buah Eki satu persatu. Tak lama kemudian, Eki dan pasukan lainnya datang. Karena merasa pasukannya mulai kewalahan, Eki pun memerintahkan seluruh pasukan untuk menyerang bersama. Namun tanpa diduga, salah satu anak buah Eki ada yang membedil Karan. Eki yang melihat itu pun jadi marah karena dia ingin menangkap Karan hidup-hidup. Alhasil anak buah yang membedil Karan tadi pun langsung dibedil balik oleh Eki sampai meninggal. Simrit yang tak tahan pun keluar dari persembunyiannya dan melakukan perlawanan sebisanya karena takut kehilangan Arjunanya. Namun Simrit yang tak punya pengalaman baku hantam pun akhirnya dapat dikalahkan dengan mudah. Melihat itu, Karan pun langsung memprovokasi Eki untuk memancing emosinya. Dan alhasil, Eki yang tak kuat menahan emosi pun akhirnya memerintahkan seluruh anak buahnya untuk melempar Karan ke sungai. दो गोली लगी हो तारी कुत्ता भी नहीं है दुनिया का बहुत शौक है ना तुझे। Setelah melakukan hal itu, Eki pun baru teringat janjinya pada warga yang mana dia akan menggantung Karan di alun-alun. Namun karena Karan sudah terlanjur dibuang ke sungai, alhasil Eki pun mengorbankan satu anak buahnya yang posturnya mirip Karan untuk digantung di alun-alun. Wah, bener-bener keturunan Firaun juga nih orang. डुप्लीकेट भी नहीं लग रही तक सांस ना छटी मैं भी घुट्टे से फंस ही गया। Di sisi lain, ayah Simrit terlihat mendapat telepon dari keponakannya yang tinggal di Kanada. Dia menanyakan keberadaan Simrit yang hingga kini belum sampai ke Kanada. Di sini terungkap fakta bahwa tujuan Simrit yang sebenarnya adalah ke Kanada dan ayahnya lah yang merencanakan proses pelarian Simrit. Namun sayangnya pembicaraan telepon itu disadap oleh pembantu Simrit yang bernama Kuki, nama lengkapnya Kuki Mak. Dan Kuki pun langsung memberitahukan hal tersebut pada MP. MP pun menyampaikan hal itu pada Eki. Dan karena hal itulah Eki pun langsung menghabisi kedua orang tua Simrit. Setelah menghabisi keluarga Simrit, Eki pun berpikir akan sangat mencurigakan jika seluruh keluarga Simrit koit sementara Kuki masih selamat. Maka dari itu, tak tanggung-tanggung, walaupun Kuki mata-mata Eki, Eki pun juga menghabisi Kuki supaya kejadian ini terlihat seperti sebuah kecelakaan. Nah, inilah yang disebut karma pengkhianat. Dan seperti itulah akhir dari kisah sang pengkhianat bernama Kuki Mak. Warga Medan dan Sumatera Utara pasti paham. Setelah itu, Eki pun menghampiri Simrit dan mengancamnya.
Eki mengancam jika Simrit tidak mau menikah baik-baik dengan Eki, maka Simrit akan digilir oleh para biawak rawa pengikut Eki. kita barabar kar sena teri hai baad mere naal suhagrat manin in sab te naal. Singkatnya di malam harinya, Eki pun menggantung anak buahnya yang diklaim sebagai Karan di alun-alun untuk menakuti semua warga. देख लेना अपने घरों से बाहर आके आधा कितना से और मनन दो. Sementara itu di dalam kamar, saudara Simrit, sebut saja namanya Lela, menyuruh Simrit untuk menerima lamaran Eki saja agar mereka bisa selamat. Namun di sini Simrit menolaknya karena bagi Simrit lebih baik bekerja jual bunga di pasar kembang daripada harus menikah dengan biawak buntung seperti Eki. Kalau nggak percaya tanya aja sama warga Jogja. Sementara itu di tempat lain memperlihatkan Karan yang ternyata masih hidup berkat pertolongan dari warga dan tak terlepas dari campur tangan sang sutradara. Dan singkatnya, satu hari sebelum acara kawin paksa ini dimulai, Karan pun datang untuk mengobrak-abrik pesta pernikahan. Dan baku hantam campur baku tempur pun terjadi di sini. Satu persatu anak buah Eki pun dihabisi. Bahkan MP dibedil Karan sampai sakratul maut. Karan terus menghabisi anak buah Eki satu persatu sambil mencari keberadaan Eki. Di sisi lain memperlihatkan Eki yang ternyata sudah menemukan MP dalam kondisi sudah modar. MP Sementara inspektur segera berlari untuk pergi memanggil bantuan pasukan polisi. Di atas gedung, Karan terus menghabisi semua anak buah Eki. Hingga akhirnya Karan pun bertemu dengan Eki. Di sini ternyata Eki menyandra Simrit dan Simrit berkata bahwa semua keluarganya kini sudah dihabisi oleh Eki. Setelahnya Eki pun memanggil Topan dan menyuruhnya menghabisi Karan. Dan baku hantam pun terjadi di sini. Awalnya Karan dihajar habis-habisan di sini. Bahkan Karan berhasil dilempar Topan dari atas rumah. Namun dengan jurus kodok mati menahan syahwat, Karan pun melakukan perlawanan balik dan menghajar Topan habis-habisan. Dan Karan pun menang. Setelah berhasil mengalahkan Topan, Karan pun langsung mengejar Eki dan Simrit. Eki yang kesal karena Karan gak mati-mati pun dengan sok kuat dia langsung menantang Karan. Namun hanya dengan sekali tendang, Eki pun mental. Di sini Karan mengajar Eki habis-habisan dan membawanya menuju alun-alun. Di sisi lain, inspektur temannya Eki menelpon menteri dan memberitahukan semua hal yang terjadi. Sang menteri pun lantas mengirim satu kompi pasukan polisi untuk menghabisi Karan sampai koit.
Sementara itu, Karan dan Simrit sudah sampai di alun-alun. Warga yang melihat ada Eki pun ketakutan dan berlari bersembunyi ke dalam rumah. Meski begitu, Karan tetap ngamuk dan menampar Eki bolak-balik. मांडू नाइंसाफी करने वालों के Di sini Karan juga menasihati warga agar jangan pernah takut dengan preman cap biawak seperti ini. गुंडों ने 100 करोड़ का दवा Karan juga berkata, jika ada 20 orang preman seperti ini menakut-nakuti warga, maka keroyoklah dengan 200 orang warga. Karena kekuatan yang paling berbahaya adalah kekuatan amukan massa. बड़ा गुंडा हो ही नहीं सकता। तुम्हें डराते हैं, आदमी लेके निकलो। किससे दबता है? Tak mau ketinggalan momen epik ini, Sirmit pun yang sudah geram juga melampiaskan kemarahannya dengan mendaratkan tamparan bertubi-tubi pada Eki. मेरी डेट आ गई है तेरी थप्पड़ के साथ साथ जूते। Namun tak lama kemudian, pasukan polisi yang dibawa oleh Inspektur Korup pun datang dan ingin menghabisi Karan. Melihat itu, Eki pun menjadi senang dan dia menjadi takabur karena merasa sudah menang. Namun tanpa diduga, ternyata kolonel dan pasukan komando lainnya pun datang untuk menyelamatkan Karan. Dan pihak kepolisian pun langsung diajak tempur. Panik nggak? Panik nggak? Paniklah, masa enggak? Mantap. चमचागिरी करते हो उन्हें यूनिफॉर्म पे अभी भी देश भी हमारा। Pihak kepolisian pun langsung ketar-ketir karena satu pasukan komando seperti Karan saja sudah bisa menghabisi seluruh pasukan Eki. Apalagi segini banyaknya pasukan komando, bisa jadi apa dunia polisi? Ditambah lagi senjata pihak polisi cuman bedil dan senapan, sementara pasukan komando senjatanya brand semua. Kena mental nggak tuh? Pihak kepolisian korup yang sudah kalah telak pun akhirnya menyerah dan memilih bertobat untuk kembali berpihak kepada keadilan. Dan akhirnya Eki pun ditangkap. Setelah semua ini selesai, film pun ditutup dengan adegan kuda-kudaan. Maksudnya berpelukan. Maaf ya, udah ngarep tuh penonton jomblo. Tamat. Nah, gimana? Seru nggak tuh filmnya? Teman-teman, film ini ada chapter 2 dan 3-nya juga loh. Menurut teman-teman sekalian, mau kita lanjutin buat chapter 2 dan 3-nya atau cukup chapter 1 aja nih? Kasih jawaban kalian di kolom komentar ya guys. Oke teman-teman, kayaknya sampai sini dulu aja ya video kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Masih bersama gua Ren di sini. Akhir kata untuk menghemat kuota. Sampai jumpa lagi di video sensasi trends berikutnya. Bye bye.